Bapak, Ibu, Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur pagi ini kita masih dipertemukan melalui renungan pagi, dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini buat hari baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Pagi hari ini bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu berkatilah kami semua untuk boleh mengerti dan memahami kebenaran-Mu menjadi bahagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Ibrani pasal 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tema renungan kita pagi hari ini ialah bertahan ketika hampir menyerah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, ayat 3 yang menjadi nats renungan kita tidak berdiri sendiri. Sebelumnya di ayat 1-2, orang percaya digambarkan seperti pelari yang sedang berlomba dikelilingi oleh awan saksi, yakni para pahlawan iman di pasal 11. Fokus utama lomba itu adalah memandang kepada Yesus Kristus sebagai pemimpin dan penyempurna iman. Jadi ayat 3 merupakan kelanjutan bahwa jika dalam ayat 2 kita diminta memandang kepada Yesus, maka ayat 3 menjelaskan mengapa kita harus memandang dan merenungkan Dia, yakni supaya kita tidak menyerah di tengah berbagai tekanan hidup sebagai seorang yang sedang berlomba. Dalam bahasa Yunani, makna dari kata ingatlah selalu akan Dia berarti pertimbangkanlah atau renungkanlah dengan sungguh-sungguh. Jadi ini bukan sekedar mengingat secara emosional, tetapi melakukan refleksi teologis yang mendalam terhadap penderitaan Kristus. Artinya bahwa iman yang bertahan bukan iman yang hanya emosional, tetapi iman yang berpikir dan merenungkan akan karya Kristus. Dalam hal ini, yang perlu kita renungkan adalah bagaimana Yesus menanggung bantahan yang sehebat itu. Ia dihina, ditolak, difitnah, bahkan disalibkan. Ia tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga secara emosional dan rohani. Namun ia tetap taat sampai akhir. Nah, adapun tujuan dari perenungan akan Kristus di sini ialah supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Dua hal yang akan membuat seseorang menyerah ketika tidak diatasi dengan baik. Kelelahan itu menggerogoti kekuatan dan keputusasaan, membuat seseorang kehilangan semangat dan bisa berakhir pada menyerah secara total. Kedua hal ini menjadi gambaran seorang pelari yang hampir kolaps, yang kemudian menjadi gambaran yang diberikan oleh Alkitab terkait dengan perjalanan iman kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kelemahan sering dimulai dari pikiran yang terus memutar luka. Putus asa lahir ketika kita merasa sendirian dalam penderitaan. Tetapi ayat ini berkata kamu tidak sendirian. Ada Yesus yang sudah lebih dahulu berjalan di jalan penderitaan. Bayangkan seorang pelari maraton yang hampir menyerah. Kakinya sakit, napasnya berat. Lalu ia melihat di garis depan ada pelari lain yang sudah lebih dahulu menyelesaikan lomba dan sedang menyemangatinya. Itulah gambaran Kristus bagi kita. Dia bukan hanya juru selamat tetapi juga teladan dalam ketekunan. Nah, di tengah berbagai tekanan hidup yang semakin kuat hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pandanglah Yesus. Ketika kita memandang diri sendiri kita menjadi lemah. Ketika kita memandang masalah kita menjadi takut. Tetapi ketika kita memandang kepada Kristus, kita menemukan kekuatan baru. Yesus tidak menyerah atas keselamatan kita, maka janganlah kita menyerah dalam perjalanan iman kita. Karena itu, renungkanlah kembali kasih dan ketekunan Kristus secara mendalam, agar kita memperoleh daya tahan rohani di tengah berbagai tekanan hidup. Ketika Kristus menjadi pusat perhatian, kelelahan rohani tidak berakhir pada keputusasaan, melainkan pada ketekunan. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, menjadi bahagian kami, menguatkan dan menopang kami, bahkan menuntun kami dalam menjalani perjalanan kehidupan dalam beriman kepadamu. Berkati kami hari ini, pelihara dan tuntun kami, boleh hidup menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.